Lalu bagaimana kasus kecurangan ini bisa terjadi dan apa langkah yang dilakukan pihak kampus untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang? Kita sudah bersama Profesor Martadi, Wakil Rektor 1 UNESA Universitas Negeri Surabaya yang juga sekaligus Ketua Pelaksana UTBK UNESA. Selamat siang, Prof. Martadi. Selamat siang, Mas Ihsan. Prof, UNESA Ya, kebobolan joki saat UTBK ini kronologinya seperti apa? ya sebenarnya kita tidak disebut kebobolan, Mas, karena kita sudah tahu potensi kecurangan itu H-2, ya H-2 berdasar hasil generate foto ya yang ditemukan kemiripan 95% antara salah satu peserta yang mendaftar tahun ini dengan tahun yang lalu. Jadi ada kemiripan foto. Lalu kita menunggu apakah pada hari H yang bersangkutan akan datang. Ternyata setelah kita cek di ruangan, pada hari H yang bersangkutan benar-benar datang gitu. Lalu kemudian panitia melakukan pengawasan yang lebih ketat, yang bersangkutan tetap kita biarkan untuk mengikuti proses ujian sampai selesai agar tidak menimbulkan kegaduhan. Lalu begitu sudah selesai, close, baru kemudian kita sudah menyiapkan menghubungi pihak kepolisian, menyiapkan tim keamanan, lalu yang bersangkutan kita bawa ke sekretariat untuk dilakukan investigasi lebih jauh. Ketika kita lakukan investigasi kepada yang bersangkutan, awalnya memang tidak mengaku, ya. Tetapi karena yang bersangkutan juga tidak dibekali identitas diri selain satu ijazah, ya ijazah yang dipalsukan itu. Kemudian yang kedua KTP dari anak yang dijokeni. Jadi memang tampaknya si joki ini betul-betul sudah dipersiapkan dokumen-dokumen yang dibawa itu hanya yang terkait dengan anak yang dijoki itu. Artinya sejauh ini hanya satu oknum joki, Pak, yang ditemukan, benar? Betul, betul, betul. Tapi menurut saya ini meskipun satu joki ini levelnya di atas sebelumnya, Mas. Karena biasanya kan joki itu hanya mereka memalsukan kartu UTBK-nya saja. Tapi ini berani memalsu ijazahnya, memalsu KTP-nya. Jadi betul-betul KTP yang dipalsukan itu persis dengan KTP aslinya, kemudian ijazahnya juga demikian. Kita baru tahu kalau ijazahnya dipalsukan ketika kemudian kita melakukan cross check dengan pihak sekolah, apakah betul ada nama ini, kemudian mohon bisa dikirimkan dokumen ijazahnya, begitu sudah dikirimkan ijazahnya, foto-fotonya, kita pastikan bahwa 100% ini adalah pemalsuan dan ini tindak kriminal untuk perjokian. Kalau ini lebih canggih dari sebelumnya, artinya banyak sudah kasus sebelumnya yang terjadi ya, Prof ya? Ya, betul. Sebelumnya kan biasanya joki itu mereka hanya menggantikan yang diujikan atau dia juga ikut tes, tetapi yang ikut ujian juga ikut ujian. Lalu kemudian dia memasang alat tertentu. Tapi kalau ini kan enggak, mereka sudah by design dari awal, disiapkan KTP-nya, disiapkan ijazahnya, disiapkan kartunya, dan seterusnya. Hingga tampaknya ini cukup sistematik dan ketika kita lakukan penggalian secara lebih detail kepada yang bersangkutan, memang mereka mengaku bagian dari satu jaringan yang pernah menghubungi, lalu mereka direkrut, dan bukan hanya melakukan tahun ini. Tahun yang lalu yang bersangkutan juga sudah mengikuti tes. Ya, jadi ini menurut saya memang perlu dilakukan penelusuran lebih jauh sehingga secara nasional jaringannya bisa dibongkar. Pengakuan yang bersangkutan yang memerintahkan juga bukan orang yang dari Jawa Timur, tetapi lintas provinsi, lintas provinsi. Oke, Prof Martadi, harusnya pengecekan ataupun pengawasan ini seperti apa? Apakah ini sistemnya sudah matang di semua tempat yang jadi penyelenggara UTBK? Ya, menurut saya untuk langkah antisipasi ke depan, saya pikir sudah betul di awal itu panitia pusat sudah memetakan data-data yang anomali, ya. Lalu data-data anomali itu kemudian perlu dikomunikasikan dengan perguruan tinggi penyelenggara, lalu kemudian nanti perguruan tinggi penyelenggara akan melakukan mapping data anomali ini tempatnya, ruangannya di mana.
ya tesnya. Lalu dari situ kita bisa menyiapkan petugas khusus untuk melakukan mencermati, mendalami secara lebih jauh, kemudian meneliti sehingga kemungkinan untuk potensi perjokian atau kecurangan itu bisa kita kurangin. Juga yang kedua, kita perlu membandingkan, mengenerate ya data tahun ini dengan 3 tahun terakhir. Karena ternyata kalau kita tidak membandingkan dengan data peserta UTBK tahun sebelumnya, mungkin ini tidak ketahuan. Ya, tetapi kan ketahuannya ini karena ada foto yang 95 mirip, tetapi pernah tes di tahun 2025 dan di 2026 ini juga tes, tetapi namanya berbeda. Ini kan yang kemudian menimbulkan kecurigaan di H-2 itu. Maka ternyata betul bahwa ini adalah ada potensi untuk perjokian di UTBK tahun 2026. Oke, Prof. Martadi, kalau Wakil Menteri Pendidikan Dasar bilang perjokian ini termasuk ataupun kecurangan UTBK ini termasuk kriminal. Bagaimana nasib pelaku sekarang dan termasuk yang dijokikan juga, apakah dibawa ke ranah hukum? Ya, jadi kemarin setelah kita melakukan penelusuran dan akhirnya yang bersangkutan mengaku memang mereka menjadi joki, kemudian kita juga sudah mengundang pihak kepolisian, kemudian kita lakukan BAP, kemudian yang bersangkutan kemudian dibawa ke kantor kepolisian. Di sana lalu kemudian didalami lebih jauh karena ternyata bukan hanya soal dia menjadi joki, tetapi juga soal pemalsuan dokumen resmi negara. Ya, ijazah, KTP itu adalah dokumen resmi negara sehingga potensi dijerat lebih tinggi. Lalu kemudian yang dijoki bagaimana? Menurut saya nggak mungkin seseorang itu menjoki tanpa ada pesanan. Mhm. Yang pemesan tentu adalah anak yang ingin masuk ke fakultas tertentu itu. Menurut saya mereka juga perlu harus dilakukan penelusuran lebih jauh. Kalau toh kemudian betul ketahuan itu adalah sebuah tindakan yang disengaja, maka minimal yang harus dilakukan yang bersangkutan harus gugur ya untuk tes ini, dan bukan hanya gugur, dia harus di backlist untuk semua PTN di Indonesia, baik tahun ini maupun tahun berikutnya. Lalu apakah cukup jika memang di situ ada komunikasi, ada kesengajaan bekerja sama dengan pihak untuk melakukan pemalsuan dokumen, maka tidak menutup kemungkinan yang memesan untuk dijoki itu pun ada kemungkinan bisa dijerat dengan tindak pidana. Karena memang ada fakta dan bukti yang nyata bahwa ada pemalsuan Baik. dokumen resmi negara. Baik, perlu sanksi tegas. Terima kasih Profesor Betul. Martadi, Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya. Sehat selalu, Prof. Sama-sama.